Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya sedang istirahat, makanya saya sempatkan menyapa teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar sore ini? Ngapain aja? Nanti malam saya menyelenggarakan workshop tentang branding, marketing, selling 1.0 sampai 4.0. Apa itu branding, marketing, selling 1.0 sampai 4.0? Ini menjelaskan tentang peta bisnis. Jadi bisnis itu dibekali dua sayap. Ya. Yang pertama adalah sayap marketing, yang kedua adalah sayap branding. Di dalam sayap marketing itu ada terletak yang namanya selling. Jadi dalam marketing sudah tercakup batasan atau bahasan tentang selling. Jadi teman-teman nggak usah penasaran karena akan ada bahasan tentang selling juga. Bentar ya. Iya, nggak mau. Baik, siapa teman-teman yang sudah mendaftar? Atau ada yang belum mendaftar? Nggak ada masalah juga. Karena mungkin saya akan masih menyelenggarakan lagi, tapi waktunya 6 bulan lagi ya. Karena workshop saya ini selalu mau ngambil jeda 6 bulan. Buat apa sih jeda 6 bulan? Agar supaya teman-teman mendalami dulu apa yang sudah diajarkan sehingga bisa meresapi dan bisa mempraktekkan. Ya. Tapi waktunya 6 bulan. Ya. Jadi silakan yang mau daftar itu buka bio saya. Di situ ada pilihan di Linktree/Subiakto ada pilihan ikut workshop yang mana. Ya. Mengapa workshop ini saya anggap penting? Karena ini merupakan peta. Ibarat bisnis itu sebuah peperangan, ya, maka barang siapa yang memegang peta, dia kemungkinan besar akan memenangkan peperangan. Mengapa? Karena dia tahu lokasinya. Dia tahu petanya, oh pesaing main di mana, kita harus main di mana, kemudian kalau kita main di mana, bagaimana menghadapi pesaing yang masuk ke dalam teritori kita, itu semua diajarkan malam ini dan besok malam. Ya. Begitu Anda mendaftar, Anda akan dikasih link ke member area untuk mengikuti video-video yang pernah saya buat sebelumnya. Nggak lengkap sih, makanya kemudian malam ini dan besok saya lengkapin. Ya, malam ini dan besok itu merupakan resume dari berapa video, 18 video yang saya siapkan, sehingga teman-teman bisa memahami dengan lebih cepat atau lebih mudah. Ya. Silakan mendaftar, karena kalau enggak Anda harus menunggu 6 bulan ya, untuk hal tersebut. Apa aja sih Pak Bi yang dimaksud dengan peta itu? Begini, jangan sampai Anda ini kayak tukang Gojek ya. Driver Gojek itu sudah pegang peta di aplikasinya, tapi kalau mau ngirim makanan, itu harus nelpon dulu dan nanya alamatnya di mana sih Pak tepatnya. Nah, saya nggak mau Anda itu seperti driver Gojek ya. Saya lebih suka driver Gojek itu begitu kita pesan makanan atau apa gitu, kemudian tahu-tahu sudah sampai depan rumah dan dia tinggal lapor, Pak, saya sudah di depan pagar. Nah, itu adalah
saya anggap driver Gojek yang tahu medan perang dan tahu cara berperang. Nah, jangan sampai teman-teman ini mengandalkan orang lain ya, mengandalkan coach, mengandalkan mentor, kemudian kalau jualan juga mengandalkan kepada endorser gitu ya. Jangan mengandalkan orang lain untuk masa depan nasib Anda. Ya. Jadi oleh karena itu, nomor satu menurut saya yang paling baik adalah mempelajari petanya dulu. Nanti di situ akan saya jelaskan mengapa branding itu dimulai ketika marketing selesai. Ya. Nah dari sini aja Anda udah bingung. Lo gimana sih Pak Pi? Masa kita nggak boleh branding selama kita marketing? Nah, monggo silakan ikut workshop saya, nanti akan terang benderang. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman yang lain. Ya. Itu. Silakan kalau mau mengajukan pertanyaan, saya akan jawab. Apa sih yang jadi unek-unek Anda tentang branding, marketing, dan selling. Ya. Awalnya saya hanya fokus pada branding. Awalnya ya. Pada tahun-tahun pertama saya fokus pada branding. Bukan karena saya hanya tahu branding, ya, tapi untuk kepentingan personal brand saya harus fokus kepada brand. Apakah Pak Pi paham tentang bisnis? Ya paham lah. Kan saya jadi CEO dari tahun 81. Dan sebagai CEO saya tahu tugas CEO adalah meningkatkan shareholder value. Shareholder value itu baik yang sifatnya fisikal maupun yang non-fisikal. Dan bagaimana membuat yang non-fisikal itu bisa diwujudkan dalam bentuk fisikal. Bagaimana sebuah brand yang merupakan persepsi yang ada di benak konsumen bisa dijadikan rupiah. Ya. Itu workshopnya akan saya buat akhir Februari bersama Mas Yusak. Oke. Nah, kalau Anda ingin tahu workshop apa aja sih yang saya siapkan dalam waktu dekat ini, ya, malam ini adalah dan besok adalah workshop tentang peta branding, marketing, dan selling. Apa hubungannya dan bagaimana cara menggunakannya. Akhir Februari, saya mengadakan workshop bersama dengan Mas Dion, ya, Dion Subiakto. Itu judulnya adalah UKM Rebound. Bagaimana teman-teman UKM yang udah terlanjur bisnis dan tahun 2020 ini gara-gara pandemi itu bisnisnya ambruk, ya, bisnisnya meluncur turun, terjun bebas, itu bisa rebound naik lagi ke atas. Gitu. Itu nanti Anda akan dapat checklist ya, apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika Anda melakukan rebound. Ya. Jadi monggo silakan siap-siap. 1-2 hari ini akan saya umumkan pendaftaran workshopnya. Kemudian pertengahan Februari saya akan bikin workshop atas permintaan banyak teman, ya, khususnya yang menghadapi Pilkada 2022, ya, yaitu workshop personal branding. Ya. Baik teman-teman politisi, maupun teman-teman praktisi bisnis. Kan banyak yang nanya nih, Pak Pi, saya nge-branding produk saya atau saya nge-branding personal saya ya? Saya bingung nih. Ya nggak usah bingung lah. Ya. Zaman sekarang kalau Anda bingung, Anda dimangsa sama orang-orang yang memanfaatkan Anda. Nah, akhir Maret baru saya akan bikin workshop bagaimana mengubah sebuah nama menjadi rupiah. Sehingga kalau perlu nama Anda dijual aja. Dengan demikian
Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena nama itu adalah sebuah, atau brand itu adalah sebuah jaminan asuransi untuk future income. Oke, saya sapa beberapa teman dulu ya. Ini Rafiq Lutfi, halo Pak B, Susanto Darmawan, Tajuk Nusantara. Belum daftar, buruan daftar. Masih bisa. Mas Kris Purwanto, nih pakai Edi segala macam. Pangling saya Mas. Belajar doang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tut Aditya, Nanda Nugraha, Andi, David Hermawan, Novitria ZM, Ivan Lee, sore Pak Bi, sehat selalu, siap untuk nanti malam. Berarti udah daftar, oke. Katalog Aisyah Salihah, bikin pikiran cerah, alhamdulillah. 3 jam lagi workshop Pak Bi, nggak sabar. Wah iya, sabar aja. Nanti ketemu saya. Saya juga masih pakai kaos ini nanti. Di tempat ini juga. Kalau daftar workshop branding, marketing, selling, elementary cocok buat pemula Pak Bi. Begini, maupun pemula ataupun yang sudah punya bisnis, kalau nggak pegang peta, ya dijamin nyasar. Nah, memang lebih baik kalau Anda itu sebagai pemula langsung pegang peta, supaya risiko nyasarnya, biaya untuk nyasar itu tidak perlu terjadi. Tapi yang sudah terlanjur nyasar-nyasar juga nggak apa-apa untuk belajar peta. Karena jangan sampai nyasar lagi kan itu ya. Oke, Susanto Darmawan, daftar aja nggak apa-apa. Ya. Akikah Amani, kalau membranding sebagai peternak domba gimana Pak Bi? Nah ini sifatnya konsultasi. Kalau nanti saya jawab, Anda ngerti nggak? Kalau Anda nggak ngerti, misalnya gini. Begini, membranding sebagai peternak domba itu kategorinya sebagai apa? Peternak, atau penjual, atau pengepul, ya. Kategorinya apa dulu? Produk kategorinya. Kemudian DNA-nya apa? Core value-nya apa? Agar supaya positioning-nya itu bisa kemudian dipakai untuk nge-branding. Nah kan nggak ngerti kan? Makanya ikut workshop-nya. Masa saya mesti ngejelasin ya teman-teman ya? Saya ngejelasin satu persatu. Apa itu DNA, apa itu core value. Dijelasin di live IG kayak gini ya nggak ngerti juga. Gitu. Karena itu memang bukan untuk porsinya live IG. Momi Tika, yang tar malam aku udah daftar. Yes, bagus. Kemudian selamat sore Pak Bi, nyimak dari Labuan Ratu. Jauh ya. Maaf Pak Bi, saya mau tanya tadi sempat menyinggung akan ada 18 video. Itu berarti kalau daftar untuk webinar nanti malam, apakah kami akan diberikan akses ke 18 video tersebut? Terima kasih sebelumnya. Yes. Begitu Anda mendaftar, Anda langsung dikasih akses. Ya. Kenapa demikian? Ini kan saya sudah buka dari sebulan yang lalu. Jadi teman-teman yang mendaftar sebulan yang lalu sudah khatam nih, mengulang-ulang videonya, sehingga nanti malam tinggal mendapatkan atau menerima resume, atau yang belum sempat saya buatin videonya, saya tambahkan di situ, sehingga Anda pemahaman jauh lebih cepat ya. Misalnya, saya ngomong marketing 1.0, teman-teman udah tahu. Ya. Kenapa marketing 1.0 itu kaitannya sama selling, bukan sama branding. Kenapa branding itu baru muncul di marketing 2.0. Itu kalau yang udah lihat video saya, lancar banget. Jadi saya ngomong itu, andai kata konsultasi itu nggak perlu ada hambatan komunikasi. Anda nanya enak aja nih, Pak Bi, kapan saya mulai branding? Wah, kan saya ngejelasin. Marketing 1.0-nya udah saya belum? Itu udah terjadi transaksi apa belum? Kan branding itu mengubah transaksi menjadi emosi, transaksi menjadi pengalaman. Kalau Anda belum lihat video saya ngejelasin. Kasihan saya lah. Ya. Saya ini udah tua, jangan ditanya yang gitu-gitu. Ini lebih baik kita efektifkan untuk
kedepannya itu gimana gitu. Jangan merombak apa yang Anda belum ngerti. Waduh, sayang waktunya, waktu saya udah nggak banyak lagi ya. Oke, jadi untuk Mbak Tiara, begitu Anda mendaftar, Anda langsung dapat akses. Nanti malam saya jelasin beberapa hal. Anda masih belum jelas, besok pagi Anda buka lagi. Anda ulang-ulang sampai Anda paham. Kalau nggak paham, besok malam tanyain lagi. Ya, bayangin, dari nobody, dari konsumen, calon konsumen, sampai menjadi brand evangelis, saya jelasin semuanya. Ya, jangan mau dihapusi sama Mas Tah, coach bilang, tujuan branding itu brand loyalty. Wah, itu kalau dari Semarang ke Jakarta baru sampai Tegal. Longsor lagi. Ya, gitu. Jadi kalau Anda ngerti, Anda ikut workshop saya nanti malam, andai kata manajemen Eager sudah ikut workshop saya yang nanti malam, ya, tidak perlu panik ketika terjadi hal-hal seperti yang 10 hari yang lalu terjadi. Ya, karena pemahamannya sudah ngerti gitu. Saya challenge nih manajemen Eager, silakan ikut workshop saya. Ya. Nanti kalau perlu saya tuntun sampai jadi. Oke. Baik, pekan baru hadir. Oke, Said Ibrahim. Awi GRP, daftar Pak Pi, silakan. Ya, kita harus cepat-cepat daftar nih karena 3 jam lagi dimulai. Adi Riyadi hadir. Pangandaran, wah Pangandaran. Apa kabar Pangandaran? Saya udah dari tahun 94 kali nggak ke Pangandaran. Assalamualaikum Pak Bi, salam kebal Pak Bi. Wah, insya Allah kebal. Randy Arya Duta, halo Pak Bi, halo juga. Salam dari Padang, wah jauh ya Padangnya. Ray Tafaria, salam kenal Pak Bi, salam kenal juga. Gria Sopa New, Pak Bi, kalau saya baru sebagai reseller pakaian, apa branding itu juga penting Pak Bi sebagai reseller? Penting. Ikut yang tanggal 15 Maret. Itu saya bahas tentang personal brand. Ya. Jadi, kalau ada yang nanya nih, teman-teman, ada yang nanya, termasuk Anda sendiri nanya, kapan saya mulai branding Pak Bi? Branding produk atau branding personal? Maka jawabannya begini, ketika konsumen membeli produk Anda, itu karena percaya sama produknya atau percaya sama Anda. Ya. Kalau percaya sama Anda, berarti harus bikin personal brand. Tapi kalau percaya kepada produk Anda, harus bikin produk brand. Oke? Oke. Udah ketemu ya? Oke. Sekarang bagaimana jalan pintas agar supaya brand Anda cepat dikenal, cepat membangun value, yaitu melalui cross branding. Apa itu cross branding? Ya, kalau saya jelaskan di sini memang bukan porsi untuk Iki Live. Karena itu memang materi workshop yang harus dijelaskan secara detail. Ada contoh-contohnya dan segala macam sehingga Anda clear. Oh, saya pemula Pak Bi. Oke, pemula. Terus kemudian Anda ingin apa? Saya ingin nge-branding produk saya Pak Bi. Produknya apa? Kopi. Oke, kopi. Sekarang supaya kopi saya ini langsung terkenal, saya pakai cross brandingnya apa Pak Bi? Oke, gunakan cross branding Gayo. Ya, karena Anda tidak dikenal, orang tidak tahu value Anda, tapi Gayo sudah punya value. Nah, cara tekniknya gimana? Itu diajarin di situ. Ya. Percaya deh, saya sudah ngalamin, saya sudah melalui semuanya gitu ya. Jadi saya bisa cerita apa yang saya lakukan. Saya nggak perlu ngambil contoh Apple, ngambil contoh Coca-Cola, nggak perlu. Yang saya lakukan aja, ya. Karena terbukti gitu. Jadi saya tidak mau ngajari yang saya nggak lakukan. Ya. Oke, pendaftarannya berapa Pak Bi? Ada di situ. Bukannya saya nggak mau bukannya saya mau ngumpetin harga, enggak.
Ya, kalau Anda nanya berapa, nggak sampai 1 juta, udah gitu aja. Semoga sehat selalu Pak Bi, kami senang bisa punya kesempatan belajar langsung dengan Pak Bi. Oke, sama-sama. Saya juga senang kalau semua orang itu paham brand itu, saya senang. Karena Indonesia ini bakalan punya value gitu. Maka kalau saya yang ini nih, nah ini ada nih, Indonesia Spicing the World, itu menjadi terrealisir gitu. Bagaimana Indonesia ini bisa membumbui dunia, yaitu melalui value-value yang kita miliki. Hidup Anda terasa hambar kalau nggak ada Indonesia, gitu loh. Dunia ini terasa hambar kalau nggak ada Indonesia. Karena apa? Bumbunya ada di kita. Bagaimana caranya? Anda harus tahu branding. Ya. Jadi branding nggak cuma buat profit. Dangkal sekali kalau bisnisnya punya profit. Terlalu dangkal lah. Ya, belajar yang benar lah. Kalau mau gede ya, mau gede wawasannya harus panjang. Ikutannya menyimak dari Pandaan jauh Pandaan dek, Probolinggo tuh Pandaan dek. Oke, Wijaya Bambang. Pak B, saya baru tahu kalau ada workshopnya Pak B. Daftarnya di mana Pak B? Oke. Anda klik bio saya, Subiakto. Ya. Nanti di situ ada Linktree, ya, Linktree/Subiakto. Anda klik, nanti di situ ada beberapa workshop. Ada yang elementary, ada yang branding, marketing, selling. Nah, yang nanti malam itu yang branding, marketing, selling. Karena kalau yang elementary itu hanya buka mata tok, buka mata. Tapi kalau branding, marketing, selling ini Anda bisa praktek, ya. Nih, kayak kalau saya nih. Jadi kemarin saya ada ada webinar sama Mas Helmi Yahya membahas tentang personal brand. Lalu Mas Helmi Yahya mengatakan, Who's the hell are you? Ini bukunya nih. Ini bagus juga nih, silakan beli. Ini buku bagus, silakan beli. Ya, ini juga ada buku bagus juga. Ini silakan beli. Ini yang bikin juga anak-anak Indonesia, semua bahasa Indonesia. Who's the hell are you itu artinya siapa lo. Ya. Maka dalam personal branding yang biasa saya lakukan, siapa lo itu baru tahap pertama. Siapa kamu? Anda ini siapa? Ya, itu yang pertama. Kemudian langkah keduanya adalah publik dapat manfaat apa dari Anda? Manfaat yang didapat itu apa? Itu harus jelas. Saya sudah pamer-pamer, saya ini seorang ahli brand, saya pengalaman 51 tahun, tapi publik nggak ada manfaatnya. Gagal personal brand saya. 2. Ya. Yang ketiga, nah, bagi publik yang memanfaatkan hubungan dengan saya, itu dia menjadi siapa? Dipandang orang menjadi siapa? Ini ada hadisnya. Kalau Anda mau dipandang sebagai orang soleh, bergaullah sama orang soleh. Ya. Kalau Anda mau dipandang sebagai bandit, bergaullah sama bandit. Ya. Kalau Anda mau ingin dipandang atau ingin dikenal sebagai tukang copet, bergaul sama tukang copet. Itu adalah yang ketiga. Gitu. Jadi, kalau Anda mau dipandang sebagai orang soleh, ikutlah pertemuan-pertemuan, silaturahmi dengan orang soleh, dengan para guru-guru. Maka Anda akan dipandang sebagai orang soleh. Itu adalah personal branding yang ketiga. Ya. Tanggal 15 Maret, jangan kemana-mana, ikut aja. Gitu. Gimana Mas Wijaya Bambang, udah tahu ya cara ngedaftarnya ya? Jadi ini di atasnya ada tulisan Subiakto, diklik aja. Nanti di bio-nya itu ada Linktree, klik lagi. Terus cari workshop branding marketing selling.com. Nah itu. Evia Risa. Sore Pak B, saya follow Twitter Pak B udah lama. Senang bisa ketemu di sini, pengen ikut workshopnya, link infonya di mana? Nah ini sama
klik Subiakto, buka bio saya, nanti di situ ada linktree.com, linktree/Subiakto, Anda klik, Anda pilih yang branding marketing selling.com. Ya. Nanti malam nih, jangan terlambat. Ya, nanti kita saling belajar, ya. Ada konsultasinya juga, tenang-tenang aja. Mihil, Noval H10. Mahal banget Pak B. Ya kalau mahal ya jangan ikut ya. Berarti Anda memang belum saatnya untuk ikut ya. Maksudnya Anda baru pemula. Ada juga sih yang murah meriah, itu cuman cukup buka mata ya. Ya kalau mau belajar, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ikut yang gratisan aja. Palembang hadir Pak. Wagus salam kenal. Prof Ngatijo Bekasi nyimak. Kemudian Podak. Salam dari Jambi Papi. Udah pernah ke Jambi. Ya pernah lah ke Jambi. Di sana ada teman-teman UKM Jambi juga saya bina. Oke, Shopkeep Jambi hadir Pak Bi, oke. Official Pempek Belida, sangat bermanfaat sekali materi BMS dari Pak Bi. Saya lebih fokus mendengarkan Pak Bi daripada slide presentasinya, karena yang diceritakan Pak Bi, pengalamannya 50 tahun, terasa manfaatnya. Tuh, ini sudah ikut nih. Jadi sudah ikut itu bukan ngikutin slide-nya, tapi fokus kepada ceritanya Pak Bi gitu. Karena cerita itu adalah fakta yang disampaikan. 51 tahun bayangin. 51 tahun itu kalau saya kerja 250 hari dalam setahun dan bekerja 8 jam sehari, itu total ada 2000 jam setahun. Ya. Saya praktek 51 tahun. Sudah 102.000 jam terbang. Padahal untuk menjadi profesional, itu Anda cukup dibutuhkan 10.000 jam terbang. Ya. Praktek terus-menerus. Jangan lupa loh, bikin brand itu ada 3 tahap ya. Teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu nih. Kayak orang masak. Yang pertama harus dikuasai adalah Anda harus punya resep yang benar. Ya. Udah gitu, yang kedua, Anda harus punya bahan yang benar. Yang ketiga, Anda harus punya cara masak yang benar. Ya. Ada nih yang cuma bisa bikin brand strategi, yang mengandalkan hanya brand positioning ada. Artinya cuma bikin resep. Bahannya gimana? Mas, inventory-nya apa aja nih? Wah nggak tahu, saya harus tanya dulu. Inventory branding apa aja sih? Ada logo, ada merek, ada jingle, ada tagline, ada packaging, ada konten, fotografi, videografi, macam-macam. Ini nggak nguasain. Wah ya nggak bisa dibikin masakan enak ya. Yang terakhir prosesnya. Prosesnya mana dulu nih? Mau nasinya dulu digoreng atau sambalnya dulu digoreng? Menghasilkan rasa yang berbeda. Ya, waktu launching itu jingle dulu, atau video dulu, atau pakai apa istilahnya itu, endorser apa tuh yang artis-artis itu, influencer dulu. Kalau pakai influencer itu namanya pre-launching. Nah kalau launching ya harus ada official materi dari Anda gitu. Nah ini juga harus diketahui. Pre-launching itu namanya itu kita sebut teaser. Jadi kita kasih icip-icip lah. Gitu ya. Nah, begitu launching itu baru resmi disampaikan baru. Ya. Ada workshop baru namanya ini. Nah, kemudian post-nya itu harus dilakukan juga. Itu proses. Ya. Jadi ada 3 itu. Jadi jangan puas hanya dapat resep aja. Wah saya udah dapat materinya Pak Pi, udah wah senang. Diam aja, ya nggak jadi apa-apa.
Oke, Pukamiami official. Yang nanti malam topiknya apa ya Pak Bi? Maaf terlambat ikut live-nya. Yang nanti malam topiknya itu branding, marketing, selling. 3 kata yang selalu Anda temui ketika Anda berbisnis. Ya. Marketing dulu apa branding dulu ya Pak Bi? Selling dulu apa branding dulu ya Pak Bi? Ya, saya pernah bikin workshop sama Kang Dewa itu, gimmicknya yaitu selling dulu apa branding dulu ya? Kita ngambil cash dulu apa kita branding kan mahal Pak Bi? Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, siapa bilang branding itu harus pakai iklan yang mahal? Enggak, zaman sekarang tidak lagi. Zaman dulu iya, pada zaman saya, yang namanya klien-klien saya itu nggak ada yang punya media, nggak punya. Jadi Indomie, Kopiko, kemudian Torabika, kemudian Kartu As, itu karena dia nggak punya media, kalau dia mau beriklan atau dia harus menyampaikan pesan, harus nitip kepada yang punya media. Siapa yang punya media? RCTI, SCTV, Kompas, majalah Tempo, dan segala macam. Karena kita nitip, ya kayak orang kos aja ya harus bayar. Nah itu yang mahal. Sekarang, everybody is a media. I am a media, you are a media. Anda bisa bikin konten, kemudian Anda sampaikan kepada publik Anda, pada follower Anda. Problemnya apa? Sama. Zaman dulu RCTI, SCTV itu problemnya bikin konten. Zaman sekarang masih sama, bikin konten. Jadi konten is a king, ya. Jadi belajar bikin konten lah. Nanti saya ajarin. Ada itu kelas yang saya buka untuk inventory branding, ya. Ada copywriting, ada jingle production, ada video production, ada apalagi art direction, fotografi, itu ada semua. Ya, jadi saya ini kayak mau bikin universitas. Oke. Ya, jadi Pukamiami Anda buka saja. Saya punya bio. Klik Linktree/Subiakto. Klik lagi, nanti Anda cari di situ workshop branding, marketing, selling. Di situ Anda akan belajar petanya. Marketing 1.0 apa sih? Selling itu apa sih? Kemudian branding itu apa sih? Diajarin semua. Branding juga nggak cuman, marketing nggak cuman 1.0 sampai 4.0. Official pempek belida. Harga workshop Pak Pi sangat worth it dengan manfaatnya kawan-kawan, nggak nyesel ikutan merubah mindset tentang brand. Ya. Jadi kalau offline mahal, ya mahal karena 2 hari berturut-turut, dan saya ngajarnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, ya, 2 hari berturut-turut. Jadi karena sekarang ini bisa dipecah-pecah, itu jauh lebih efektif. Jadi kalau udah ikut yang pertama, nanti ikut yang kedua, ikut yang ketiga, itu enak karena sudah seperti menata gitu. Sudah ikut workshop BMS tahun lalu, yang ini sama saja kah Pak? Sama. Kalau BMS sama, ya. Memang ada update sih beberapa. Kalau Anda ikut lagi juga nggak apa-apa, ya. Akan menambah wawasan. Wijaya Bambang, makasih infonya Pak Pi, oke. Mbak Reni MS, terima kasih infonya, monggo. Kalau ingin daftar yang nanti malam di mana Pak Pi? Laila Hasnak. Sekali lagi masuk ke Subiakto, itu Anda klik ya, nanti akan keluar bio-nya. Di bio itu ada Linktree/Subiakto, Anda klik, nah nanti Anda pilih workshop-nya di situ. Ya. Branding, marketing, selling. Ingin baca buku-buku di Master Branding Indonesia Bapak Subiakto, bisa kasih tahu untuk kami, catat Pak B, salam hormat. Ya. Kalau untuk branding ya di Indonesia saya belum nemu yang lengkap ya, tapi ada beberapa lah.
Yang bagus saya kemarin juga dikirimin. Mana ya? Saya lupa naruhnya. Itu juga lumayan bagus lah. Untuk pemula cukup membuka wawasan. Ya. Udah sampai ke 4.0 juga sih. Tapi ya baru informasi sifatnya. Oke. Fucking Agassi. Luar biasa. Afriliantin Umbara, materi workshop Pak B, apa bisa diikuti anak SMP? Putri saya pengen join. Oh bisa. Karena saya menyederhanakan. Jadi pemahaman marketing juga saya sederhanakan sehingga banyak ilustrasi-ilustrasinya yang bisa diikutin. Ya. Cucu saya SMP juga ikut. Offline malah. Saya juga kaget satu hari. Saya mau punya kaos bisa bikin brand. Loh, buat apa? Ya, karena keren. Oh gitu. Kamu ngerti nggak kalau kau pakai kaos bisa bikin brand, pasti dikira orang kamu bisa bikin brand. Nanti kalau ditanya, jawabnya gimana? Oh, berarti aku masih ikut workshopnya ya, ya? Iya, ya udah, aku ikut workshopnya. Edian. Aduh, macam-macam aja. Aldi was here. Wah. Lee Min Ho was here. Pak Pi izin tanya, bila bisnis resto, apakah sebaiknya lapak offline ditutup dan transformasi ke hanya digital yang pesan antar? Oke. Ini case-nya agak beda ya. Jadi kalau dalam marketing 1.0 itu yang hilang itu cuma distribusi aja. Yang hilang itu traffic. Jadi kenapa bisnis teman-teman itu terpuruk? Karena trafficnya hilang. Mengapa? Selama ini bisnis teman-teman itu menggantungkan diri kepada traffic offline. Ya. Nah, traffic offline ini hilang karena apa? Karena PSBB. PSBB disebabkan karena pemerintah membatasi gerakan secara offline. Ya, ke masjid aja nggak boleh, kemudian ke ibadah nggak boleh, pernikahan juga nggak boleh rame-rame gitu ya. Jadi kita patuh saja. Akibatnya apa? Akibatnya memang offline nggak ada. Itu karena membatasi penyebaran pandemi. Nah, teman-teman harus sadar, dengan adanya pandemi ini, traffic offline memang hilang. Tapi it's not the end of the world. Karena traffic offline ini disediakan sarana baru yaitu traffic online. Ya beruntung kita sudah ada Gojek yang mulai 10 tahun yang lalu. Sudah ada Grab juga 10 tahun lalu. Yang mereka menjadi logistik person ya. Itu memberikan alternatif yang cukup bagus. Ya. Jadi porsinya aja dirubah. Kalau Mas Hendy Stiono tadinya 70% itu adalah offline dan 30% itu online, sekarang dibalik sama dia. 30% offline, 70% online. Ya. Reni MS, salam kenal Pak Pi, saya baru mulai bisnis di advertising. Semoga bisa bikin brand. Baik, karena advertising sekarang sudah bukan broadcast, tapi sudah menjadi dua arah ya. Ivan Lee siap hadir, baik. F Minho, ini temannya V Minho, temannya Lee Minho. Semua orang adalah media, betul. Winda 06, materi live IG-nya Pak Pi isinya manfaat semua. Apalagi webinarnya, mantep, sangat sesuai harganya. Ya, ada yang bilang mahal ya. Tapi mahal itu nggak masalah kalau ada duitnya ya. Murah juga kalau nggak ada duitnya ya tetap nggak bermasalah. Roy Baby Duck, Pak Pi kalau mau daftar workshop nanti malam masih keburu Pak Pi? Masih. Admin saya siap membantu Anda karena semuanya udah kita buat otomatis ya. Jadi begitu Anda mendaftar, langsung Anda membayar, maka dari aplikasi bayar
memberikan perintah kepada email untuk kirim link member area. Anda langsung bisa klik linknya, Anda bisa langsung lihat videonya. Itu sudah hampir nggak pakai manusia. Manusianya cuma ngawasin aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak B, sehat selalu. Terima kasih. HAADP. Untuk UMKM, kata Pak Budi Isman, lebih baik bangun brand produk kita. Tapi kata Pak B, fokus bangun personal brand. Yang benar yang mana ya Pak B? Jangan diadu saya sama Pak Budi ya. Karena begini, kalau Anda membangun gini, Anda tukang bakso nih, tukang bakso dorong ya, tukang bakso dorong. Kemudian Anda bikin brand bakso, katakanlah namanya baksoku, gitu ya, baksoku. Udah gitu ternyata baksonya nggak laku. Karena Anda UKM, Anda ganti bisnis itu gampang sekali. Minggu ini bakso nggak laku, minggu depan jualan soto. Terus Anda bikin brand lagi, namanya Sotoku. Ya, udah Anda bikin campaign lewat sosial media dan segala macam, nggak laku lagi. Karena Anda UKM, Anda gampang sekali pindah ke produk lain. Jualan apa? Gulai. Wah, gulaiku. Udah, Anda branding tuh gulaiku. Ternyata nggak laku. Ya. Apa yang terjadi? Anda habis dananya hanya untuk membangun brand produk A, B, C, D. Ya. Oleh karena itu saya sarankan, dan ini bukan ngarang ya, ini pengalaman yang terjadi. Jadi, UKM itu kalau nge-branding, yang di-branding itu ibunya. Yang dikenal itu ibunya. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu itu kalau dia jualan produk, lupa ngasih nama kepada produknya. Ya, persis kayak ibu ngelahirin. Ibu ngelahirin, ibunya masih di ruang operasi, babynya sudah dibawa ke ruang baby. Dimandiin, dirapiin semuanya, kemudian dikasih bedak, dikasih gelang. Nah, di gelang itu ada namanya, nama ibunya. Kalau si bayi ini tidak dikasih nama sampai umur 20 tahun, maka sampai umur 20 tahun dia akan dipanggil, anaknya Bu Vita. Karena ibunya namanya Vita. Nah, kamu anaknya Bu Putri, sini. Kenapa? Ya, kamu nggak ada namanya sih, gitu. Nah, itulah sebabnya kemudian ada Gudeg, itu anaknya, Yujung, itu ibunya, Gudeg Yujung. Ayam Suharti, bakso Pak Min, bebek Pak Slamet, gitu. Ayam bakar Mas Mono, itu. Yang di branding itu, diberikan value itu orangnya. Mas Mono, ketika dia jualan ayam bakar enak, dia nawarin sambal, dibeli orang. Karena apa? Karena Mas Mono ini terkenal bikin enak. Dia bikin kebab, dibeli orang. Karena apa? Namanya jaminan dari kualitas produknya. Terbalik nih Mas ya. Jadi sampaikan ke Pak Budi bahwa nggak gitu Pak Budi. Pak Budi salah, bilang aja gitu. Awang diadu kan ya. Jangan juga ngadu saya sama Pak Budi lah. Karena kita ini sama-sama praktisi. Iqbal Bob 27, Pak B, zaman sekarang banyak banget yang memakai strategi viral marketing. Apakah kemarin yang dilakukan Iger termasuk strategi viral marketing? Karena mungkin Iger pun terkena dampak dari COVID-19. Bisa jadi, saya nggak tahu. Nggak mau berandai-andai juga. Inspirasi 20-20-20. Pak B yang kelas BMS itu sama dengan kelas bisa bikin brand, Pak? Enggak sama. Ya. Kelas bisa bikin brand itu magnet branding ya. Itu 15 langkah. Pelajarannya beda. Daging semua. Ya, sirloin itu ada lemaknya. 17.49 kalau masih ada waktu.
Mantap Om, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Om Subiakto. Masih. Ferry Gordon, Assalamualaikum Pak Bi, izin bertanya, untuk membuat brand yang kuat untuk jualan gorden, gimana ya Pak Bi? Terima kasih. Pertanyaan saya sama. Orang membeli gorden Anda itu percaya sama gordennya atau percaya sama orangnya? Ya? Oke. Kalau gordennya itu nggak punya kelebihan apa-apa, maka orang akan percaya beli karena orangnya. Sama-sama beli gorden, daripada beli sama Pak Slamet, mendingan sama Pak Bi. Kenapa? Loh, Pak Bi kan udah lebih tua, jadi lebih bisa dipercaya. Orangnya ngomongnya juga seolah-olah jujur gitu. Itu sistem reseller lah, sama. Reseller itu yang di-branding orangnya, bukan produknya. Malah nggak masalah kalau ada duitnya, apalagi ilmunya manfaat malah jadi investasi, betul. Pak Bi izin nanya gimana caranya mengetahui habit customer, karena kalau surveyor biayanya tinggi, mohon petunjuk. Gini aja, Anda pernah mencatat nggak sehari-hari itu dari bangun tidur sampai tidur lagi Anda ngapain aja? Catat, per jam aja deh, per jam. Jam 4 ngapain? Jam 4 pagi saya bangun, oke. Terus 4.30 salat subuh. Terus jam 5 habis salat subuh ngapain? Ya. Terus catat tuh sampai tidur lagi. Nah, itu kan menjadi habit. Karena habit konsumer seperti Anda itu akan nggak jauh dari konsumen yang lain. Ya. Itu cara saya, ya. Saya orangnya simpel-simpel aja. Pak Bi, kapan terakhir makan Fuyong Hai? Udah lama. Udah lama saya nggak makan Fuyong Hai. Kalau Fuyong Hai itu paling enak memang Bami GM. Ya. Siap Pak Bi, bukan ngaduh, cuma butuh pencerahan. Makasih jawabannya. Nah, ada apa tadi? Saya lupa nih. Tadi saya ngomong apa ya? Ngadu apa ya? Oh, ngadu Pak Budi enggak? Ya. Salam buat Pak Budi lah. Kamu muridnya atau bukan? Atau cuman followernya? Febrian Ebin. Salam Om Subiakto. Tengku FR. Pak Bi izin bertanya. Sebagai pebisnis pemula di bidang fashion, saya merasa bingung bagaimana meningkatkan brand awareness. Mohon pencerahannya. Oke. Jadi di workshop saya nanti malam dijelaskan. Ya namanya produk itu ada berbagai tingkat. Ya. Kalau Anda mau jualan produk yang pasti dibeli oleh konsumen, pasti dibeli, maka jualah basic need. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia apa sih? Makan sama minum. Udah itu aja. Orang bisa nggak pakai baju, tapi nggak bisa nggak makan. Orang bisa nggak punya rumah, tapi nggak bisa nggak makan. Makan dan minum itu harus. Ya. Basic dari minum itu adalah air putih. Jadi kalau ada jualan air putih, air mineral, pasti dibeli orang. Karena orang butuh. Ya. Paham? Oke, paham. Lah kalau makanan Pak Bi, yang orang Indonesia butuh itu apa? Pengalaman saya, orang Indonesia itu belum makan, kalau belum makan nasi, lauk, ayam. Ya, sering itu terjadi. Waktu saya di McDonald's juga gitu. Ada orang udah habis burger 5 biji. Terus, wah saya belum makan. Loh, lah tadi burger? Oh itu kan baru burger. Belum makan Pak. Maksud lo? Ya saya belum makan nasi sama ayam. Nah, itu. Jadi kalau Anda itu mau punya produk yang evergreen, jualan nasi sama ayam, entah goreng, entah bakar, entah apa, sama air putih. Evergreen tuh. Cuma diingat, karena saking banyak yang butuh, akibatnya banyak yang supply, banyak yang menyediakan.
Di situ Anda menjadi banyak saingan. Ya. Produk yang dibutuhkan banyak orang, pasti banyak yang menyediakan, akibatnya bisnis Anda punya banyak saingan. Kalau Anda tidak tahu ilmunya, maka ketika jual ayam sama nasi, karena banyak saingan, Anda jualnya yang paling gampang, potong harga. Dijual lebih murah. Terus saking murahnya sampai nggak bisa bayar nih. HPP-nya nggak bisa dibayar. Itu yang kejadian di Anda. Ya. Jadi, bagaimana caranya Pak Pi supaya survive dalam persaingan? Itu ada ilmunya. Mau bayar berapa, Wani Piro, kan gitu. Mahal Pak Pi, ya kalau itu jual ayam aja nggak apa-apa. Sama air putih. Anda berdarah-darah ya monggo dinikmati saja. Gitu. Saya nyantai aja. Anda sukses syukur, Anda nggak sukses juga syukur, nggak ada masalah buat saya. Mohon maaf ya, saya geli sendiri. Oke, ini udah hampir jam 6. Jam 6 pas saya sudah ya, untuk siap-siap maghrib. Pak Pi, kalau jualan kopi, tapi kedepannya nanti jual minuman non-kopi juga, apakah posisinya bisa tetap satu atau tidak? Bisa. Pak Pi, maaf, bolehkah saya tanya brand saya ini menurut Pak Pi sudah kuat apa belum? Brand apa ya? Brand apa? Maksudnya base inspirasi ini, itu bukan brand. Itu baru nama, ya. Baru merek. Pak Pi sekarang Instagram sepertinya menekan reach, sehingga pengguna harus beriklan. Benarkah Pak Pi agar akun IG maju harus beriklan? Enggak juga. Saya jarang tuh iklan yang 300 ribuan itu, jarang. Pak Pi mau nanya gimana sih cara meningkatkan personal branding? Alah, udah ikut workshopnya aja nanti tanggal 15. Baby Duck, kalau untuk bisnis retail bagus ikutan workshop. Yang mana ya Pak Pi? Ya semuanya. Karena itu urutan sih kayak SD, SMP, SMA. Ya kalau Anda mau solusi SD ya nggak apa-apa, SD aja. Kalau mau solusi SMA ya ikut SMA. Gitu. Ujang Wardiansyah, Pak Pi lebih untung mana restoran yang fokus ke satu produk spesialis satu produk atau restoran yang banyak produknya? Makasih. Ya, ada risikonya masing-masing sih. Pak Pi, bagaimana strategi membangun personal branding untuk fresh graduate job seeker agar bisa menonjol di persaingan rekrutmen? Ya udah, Anda mau jadi apa nih? Mau jadi karyawan. Nah, Anda punya kelebihan apa? Karyawan yang apa? Tambahin yang aja. Ya. Itu udah jadi personal brand. Pak Pi juga gitu kok. Pak Pi ini adalah pakar branding yang praktisi, yang 51 tahun, yang mengajar brand. Mau lagi? Yang film director, yang copywriter, yang storyboarder, dan seterusnya. Makin banyak yangnya, makin sedikit pesaingnya. Dah, gitu aja ya, gampang ya. Kasih bocoran sedikit Pak, caranya gimana? Lah tadi barusan saya ngomong. Aldi was here, terima kasih banyak, sehat selalu. Oke. Ali.com, izin keluar Pak, sudah maghrib. Kenapa masuk? Dari tadi juga saya nggak tahu ada Anda. Oke, siap-siap maghrib. Ini udah jam 6 sore. Buat yang bergabung dengan workshop branding, marketing, selling, sampai jumpa nanti jam 7.30. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Saya kasih update. Apa yang ditanyain ini semuanya kejawab di situ. Ya, terima kasih. Ada 102 orang yang stay sampai sore ini. Tapi ada sekian ribu orang yang
keluar masuk. Ya. Masih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya suka bercanda, tapi niatnya adalah baik. Karena tembok makin keras harus digedor pakai palu yang kuat, namanya godam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.